Pertandingan Dortmund versus Atalanta pada leg pertama playoff fase gugur Liga Champions 2025 hingga 2026 akan digelar di Signal Iduna Park. Pertandingan UEFA Champions League, UCL, ini dijadwalkan kick-off Rabu, 18 Februari 2026, jam 3 waktu Indonesia Barat. Dortmund memasuki laga ini dengan modal positif dari Bundesliga. Mereka baru saja membantai Mainz 4-0 dan mencatat 6 kemenangan beruntun di Liga. Di Eropa, performa Dortmund sempat menurun pada fase Liga. Setelah awal meyakinkan, mereka kalah 2 kali beruntun dengan skor identik 0-2 dan lolos sebagai peringkat ke-17. Akan tetapi, rekor kandang Dortmund di Liga Champions tetap menjadi kekuatan utama. Mereka hanya kalah 2 kali dari 22 laga kandang terakhir di kompetisi ini. Musim lalu dan musim ini, Die Schwarzgelb juga teruji dalam duel gugur. 5 kemenangan dari 5 fase knockout dalam 2 musim terakhir memberi kepercayaan diri tambahan. Dortmund mendapat suntikan tenaga dengan kembalinya Nico Schlotterbeck setelah menjalani larangan bermain di Liga. Daniel Svensson juga kembali tersedia usai absen pada laga terakhir Liga Champions. Marcel Sabitzer sudah pulih dari cedera betis dan berpeluang menjadi starter. Akan tetapi, Kapten Emre Can masih harus menepi karena masalah pada pangkal paha. Julian Ryerson menjadi senjata penting lewat situasi bola mati. Ia mencatat 4 assist pada laga terakhir. 2 diantaranya untuk Serhou Guirassy yang sudah mengoleksi 3 gol di Liga Champions musim ini. Atalanta hadir sebagai wakil Italia dengan stabilitas yang lebih konsisten di fase Liga. Mereka finish 2 poin di atas Dortmund dan mengamankan keuntungan kandang pada leg kedua di Bergamo. Ladea juga sedang berada dalam performa terbaik di Serie A. Mereka belum terkalahkan sepanjang tahun kalender ini dengan 7 kemenangan dan 2 hasil imbang. Di bawah asuhan Raffaele Palladino, Atalanta tampil lebih segar secara taktik. Transisi cepat dan agresivitas pressing menjadi ciri utama permainan mereka. Namun, catatan knockout Atalanta di Liga Champions masih menjadi tanda tanya. Mereka kalah dalam 5 laga gugur terakhir di kompetisi ini, termasuk tersingkir musim lalu oleh klub Brugge. Di kubu Atalanta, absennya Charles de Ketelaere menjadi pukulan besar. Pemain Belgia itu berkontribusi langsung pada 6 gol dan menjadi kreator peluang utama sepanjang fase Liga. Giacomo Raspadori diproyeksikan mengisi peran tersebut. Ia akan mendukung Nikola Krstovic atau Gianluca Scamacca di lini depan. Odilon Kosonou berpeluang kembali ke starting 11 setelah jarang tampil di Serie A. Performanya akan sangat menentukan stabilitas lini belakang Ladea. Rekor pertemuan Borussia Dortmund dengan tim Italia tidak sepenuhnya menguntungkan. Mereka hanya menang sekali dalam 7 laga terakhir melawan wakil Serie A, termasuk hasil imbang dramatis 4-4 kontra Juventus musim ini. Sebaliknya, Atalanta memiliki statistik positif melawan klub Jerman. Mereka hanya kalah 2 kali dari 11 pertemuan dan tidak terkalahkan dalam 4 lawatan terakhir ke Jerman. Meski demikian, faktor kandang tetap memberi keunggulan pada Dortmund. Mereka memenangi leg pertama dalam 6 dari 8 duel 2 leg terakhir di Liga Champions. Laga ini diperkirakan berlangsung ketat dengan tempo tinggi. Dortmund akan menekan sejak awal, sementara Atalanta mengandalkan serangan balik cepat dan efektivitas di lini depan. Dengan kekuatan relatif seimbang dan absennya beberapa pemain kunci di kedua kubu, kemenangan tipis untuk tuan rumah tampak realistis.